One TV One. Ya, sebelum lanjut saya ingin jelaskan beberapa hal karena ulama-ulama yang menjelaskan fikih tentang Ihyaul Mawad ini harus kita luruskan gitu. Jadi tidak bisa berdalih ilat maslahat kemudian melegitimasi kezaliman gitu. Apalagi maslahatnya sebenarnya tidak ada gitu. Yang pertama saya ingin bahas tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia yang di dalam kitab fikih tentang as-sababu at-tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Sebab ini menjadi salah satu legitimasi atau legalisasi seseorang memiliki tanah. Maka dalam Islam itu orang secara syar'i memiliki barang apapun itu ya, baik tanah, motor, mobil dan seterusnya, asalkan sebab kepemilikannya sah. As-sababu at-tamaluk. Maka dalam Islam tanah itu bisa dimiliki kalau cara memperolehnya itu syar'i. Apa saja? Misalkan dari membeli sah, dari warisan sah, dari hibah atau hadiah sah, ya, dari iqta'ud daulah. Iqta'ud daulah itu pemberian dari negara. Seperti dulu zaman saya kecil itu orang-orang yang ada di Pulau Jawa transmigrasi ke Sumatera masing-masing mendapat bagian 2 hektar. Itu iqta', pembelian negara kepada rakyat. Itu juga sah menjadi miliknya. Kalau sudah dimiliki dia boleh mewariskan kalau meninggal, boleh menjual atau boleh menyewakan, termasuk boleh juga dia berikan, hadiahkan orang lain. Ya, kalau sudah menjadi miliknya. Nah, salah satu sebab yang menarik dalam kajian fikih ulama itu memang ada yang disebut dengan Ihyaul Mawad. Ihyaul Mawad itu adalah menghidupkan tanah yang mati. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man ahya ardon maitatan fahuwa lahu. Jadi barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, sah begitu. Di sini tanahnya mati nggak produktif. Makanya kita harus paham ta'rif atau definisi tanah mati itu apa. Gitu. Jangan dianggap tanah yang kosong tiba-tiba dianggap tanah mati terus kita tanami terus jadi milik kita, enggak. Jadi As-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani beliau memberikan batasan ta'rif atau definisi tanah mati itu adalah tanah yang belum pernah dihidupkan atau dikelola oleh orang sebelumnya, atau tanah-tanah yang belum atau tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Misalnya tanah itu memang belum ada, pulau yang terpencil, nggak ada kehidupan, terus dia masuk. Nah, orang yang pertama mengelola pulau itu, generasi awal itu ya, itu secara agama sah menjadi miliknya tanah tadi. Maka selain menghidupkan tanah mati, di dalam fikih Islam itu ada at-tahjir atau memagari. Jadi siapapun yang memagari tanah atau menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, itu menjadi miliknya. Nah, konteks Ihyaul Mawad ini hanya relevan ketika tanah itu baru pertama kali dijamah manusia. Dan itu terjadi di kakek buyut kita yang lalu gitu loh. Tidak ada relevannya di hari ini. Nah, kalau kita bicara tanah Banten, yang Ihyaul Mawad yang pertama kali adalah kakek buyut kita dari Banten dulu. Yang pertama mengelola tanah Banten, itulah yang menghidupkan tanah Banten. Selanjutnya terjadilah transaksi jual beli, ada yang dihadiahkan, ada yang diwariskan. Nah, sampai ke sini itu rata-rata kalau nggak waris jual beli udah nggak ada lagi yang namanya Ihyaul Mawad gitu loh. Itu dalam konteks fikih apa sih itu tanah mati. Nah, bagaimana kalau masyarakat tadi sudah memiliki cuman problem nggak ada sertifikat, nggak ada surat. Nah, ini bukan berarti dia itu tidak punya hak atas tanah tadi, keliru. Dia punya hak secara syar'i miliknya. Maka tugas negara yang harusnya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 memberikan legalisasi atas hak kepemilikan tadi. Maka amanah Undang-Undang Agraria itu akan ada pendataan tanah, pendaftaran tanah secara sistematis. Harusnya negara yang mengukur, yang membiayai, yang menerbitkan surat untuk masyarakat yang hari ini mungkin sedang pegang giri atau nggak ada giri, tapi mereka sudah turun-temurun memiliki tanah tadi. Jangan diklaim loh, mereka nggak pegang sertifikat jadi bukan pemilik. Keliru. Kalau ukuran pemilik itu yang pegang sertifikat, maka mudah sekali merampas tanah orang kerjasama dengan BPN. Terbit sertifikat, orang-orang itu diusir. Dan ini yang terjadi di modus operandi perampasan tanah rakyat di kasus PIK 2. Saya menemukan kasus ada 900 hektar hanya dikuasai NIB-nya 3 orang nama. Ada Gojali, Freddy, sama Hendri.
Kenapa masyarakat itu kemudian tanahnya nggak mau dijual? Karena diuruk duluan. Apa dasar dia menguruk? Seolah-olah sudah punya hak dari sertifikat yang disebutkan BPN tadi. Iya. Jadi ditimpal. Misalnya ini tanah Pak Khalid. Dia timpahlah tanah ini. Bahasanya overlapping. Dia uruk dulu. Dasarnya kan saya punya. Lalu ngobrol Pak Khalid, jual nggak? Iya. Kalau nggak jual ya sudah uruk. Kalau jual, awalnya 300. Kalau besok datang tinggal 250. Iya. Terakhir 100. Ya itulah modus operandi daripada statement bahwa yang punya milik itu adalah yang punya sertifikat. Iya. Dan sertifikat itu ngeprint aja gampang. Tapi kalau orang beli nggak gampang, nggak ngeprint. Orang mewarisi nggak gampang, nggak print. Nah, yang menjadi soalan hari ini adalah tanah itu kan seperti nasab. Ada kakeknya, ada anaknya, ada cucunya, dan seterusnya. Iya. Nggak akan putus. Itu dulunya tanah siapa, diwariskan, dibeli, kemudian dikasihkan, dibeli lagi, jadi warisan lagi. Riwayat ya. Itu riwayat tanah itu sama saja dengan nasab kita. Kita dari bapak kita, dari bapak-bapaknya, dan seterusnya. Itu disebut dengan warkah kalau di riwayat tanah. Di BPN itu, warkah itu justru disembunyikan sehingga masyarakat tidak bisa mengakses riwayat. Akhirnya apa? Jadi statement tentang riwayat tanah itu subjektif hanya milik BPN. Sehingga mafia tanah itu kalau merampas tanah cukup main sama BPN. Iya. Terbitkan sertifikat. Orang yang sertifikat sah atau apalagi cuma punya giri, ditimpa itu NIB-nya. Habis itu nego, mau jual gak? Kalau enggak ya udah uruk. Dasar dia nguruk seolah-olah punya sertifikat. Aparat nanti digerakkan, dasarnya apa? Itu ada sertifikat, yang ini nggak punya. Padahal sertifikat itu hasil simsalabim. Oh iya dari web itu dari giri. Girinya kadang-kadang dari lukisan. Iya. Tukang lukis giri itu saya temukan. Kalau enggak, giri itu dicolong dari lokasi yang lain. Giri di wilayah sana, kadang itu bukan wilayah daratan, diceplokkan di wilayah yang mau dirampas. Atau giriknya dibuat satu malam. Nah, ya itu ngelukis. Asal tunjuk orang doang, orangnya nggak Lah tahu. itu pelukis. Jadi kan tulisannya kan tulisan orang zaman dulu tuh. Dia milih nanti bolpen apa gitu. Iya. Cari kertas yang lama, ngelukis giri itu. Nah, ini yang terjadi di kasus Pantai Indah Kapuk 2. Orang-orang seperti Gojali, Freddy, dan Henry itu yang terjadi, yang melakukan proses perampasan. Mereka yang di backup. Iya. Lah masyarakatnya akhirnya apa? Lah daripada kagak dapat duit sama sekali Iya. ya sudahlah. Apalagi ini PSN. Waduh, kita nanti ngelawan negara. Kalau nggak diterima duit kita seolah-olah ditaruh di pengadilan. Dan belum tentu kita dapat kan. Di pengadilan nanti bertarung lagi. Nah, akhirnya itulah ketakutan, khawatiran masyarakat itu membuat masyarakat tak berdaya. Akhirnya. Saya tahu itu tuh Pak Ustadz. Iya, saya juga punya data. Iya, artinya saya melihat kejadian itu, kejadian dengan itu. mata saya, kepala saya. Masya Allah. Lah kan harus ngelawan. Betul. Gitu. Kalau nggak ngelawan mah takut dibilang bukan manusia doang saya ini. Iya, betul. Nah, yang kedua saya ingin bicara tentang laut, tentang air dan sebagainya. Memang betul Pak Khalid, kalau kita tidak paham ilmu, maka kita akan jatuh kepada kesesatan, kegelapan tadi, dulmun tadi. Iya. Nah, orang akan menjadi dolim manakala tidak mengikuti petunjuk wahyu. Orang yang mengikuti petunjuk wahyu pasti akan tercerahkan, akan ditunjuki jalan kebenaran, pasti adil. Makanya dalam Islam definisi adil itu adalah menyelesaikan segala urusan berdasarkan petunjuk wahyu. Itu adil. Contoh, ada sengketa waris. Kemudian petunjuk wahyu Al-Quran menyatakan laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Bagaimana cara membagi waris yang adil? Yang adil itu adalah laki-laki 2 bagian, Iya. 1 bagian untuk perempuan. Jangan gunakan akal kita. Wah, Iya. itu kok nggak sama. Justru kalau dibagi sama, itu dolim. Jadi jangan menggunakan terminologi adil atau dolim itu melalui nafsu kita. Nggak kejangkau, karena adil itu bukan hal yang terindra. Kalau kita bicara hal yang terindra kan hanya 3. Manusia, alam semesta, dan kehidupan. Nah, sekarang kita bicara adil itu bagian dari manusia bukan? Iya. Kehidupan bukan? Iya. Alam semesta bukan? Iya. Pahala dosa itu bagian dari manusia tidak? Iya. Maka indikator atau parameter untuk menentukan apakah ini adil atau dolim, berpahala atau berdosa, khair atau syar, itu tidak boleh dikembalikan subjektivitas kita sebagai manusia. Harus merujuk nur wahyu dari Allah tadi. Nah, Allah turunkan yang namanya wahyu. Wahyu itu bisa dalam bentuk Al-Quran. Yang kedua disebut Al-Hadis atau As-Sunnah. Keliru kalau orang yang mengatakan Al-Hadis itu dari Nabi. Enggak, semua dari Allah. Semua wahyu. Bedanya, kalau Al-Quran substansi dan redaksinya dari Allah,
Kalau hadis substansi dari Allah, redaksi atau maknanya dari Rasulullah. Tapi dua-duanya adalah wahyu. Maka kalau kita mau adil, ngatur manusia, alam semesta, kehidupan, ngatur laut, ngatur pantai, ngatur daratan, harus mengikuti petunjuk wahyu. Nah, wahyu atau yang kita sebut dengan dalil dalam Islam itu sumber dalil agar kita tidak tersesat, agar ditunjuki jalan Islam itu hanya 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Kenapa ijma qiyas itu termasuk dalil? Karena ijma qiyas itu juga dirujuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita balik kepada pantai, laut dan sebagainya tadi. Gimana sih cara mengatur rencana tata ruangnya agar tata ruang dan wilayah terkait laut itu sesuai dengan petunjuk wahyu, jangan sesuai keinginan DPR. Kalau DPR ada pesanan oligarki, selesai itu. Laut pun bisa direklamasi jadi macam-macam begitu. Nah, ada satu petunjuk wahyu yang kedua, bukan Al-Quran, jadi As-Sunnah, yakni sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersabda demikian, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma' wal kala wan nar. Di hadis yang lain matanya agak berbeda, bukan al-muslimuna tapi an-nasu syuraka'u fi salasi, fil ma' wal kala wan nar. Ada tambahan matan wasamanuhu haramun ya. Jadi kaum muslimin, manusia itu berserikat pada 3 hal. Fil ma', air ya, wal kala, padang gembalaan, dan api, wanar, sumber energi. Kalau dulu kayu bakar, jadi orang nggak boleh menguasai kayu bakar di hutan itu sendirian, harus bareng-bareng. Kalau hari ini kayu bakar bisa juga kita terapkan pada batu bara, minyak bumi, gas, itu sumber energi. Maka pada barang-barang yang menjadi sumber panas, api atau energi tadi tidak boleh dimiliki oleh korporasi atau swasta, nggak boleh pribadi. Pak Khalid misalnya yang punya batu bara. Kenapa? Kalau Pak Khalid yang punya batu bara, yang lainnya tidak bisa mengakses manfaat batu bara. Itu milik bareng-bareng. Lalu bagaimana agar seluruh masyarakat itu mendapatkan manfaat batu bara? Harus negara yang mewakili, mengelola, bukan korporasi. Kalau korporasi pasti value-nya cari benefit, keuntungan, profit. Kalau negara dia punya value melayani. Ini yang nggak ada dalam korporasi melayani. Pasti cari untung. Nah, kembali kepada ma. Air laut itu termasuk ma. Cuman air apa yang kita berserikat? Apakah semua jenis air itu kita miliki bareng-bareng? Nggak boleh ada yang memiliki air. Ini kan air juga, tapi ini bukan air bareng-bareng, boleh dimiliki pribadi. Bisa dijual belikan. Sumur punya kita itu boleh kita miliki. Artinya kalau orang dari luar rumah kita mau masuk ngambil air sumur kita, harus minta izin kita, karena itu milik kita. Nah, yang seperti apa? Al-ma yang masuk kategori milik umum. Yang kita bareng-bareng memiliki, bareng-bareng mengambil manfaat, tapi nggak boleh ada yang menguasai pribadi. Sama seperti al-kala, padang gembalaan. Jadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, padang gembalaan itu tidak boleh dikuasai pribadi. Jadi semua orang boleh mengembala. Yang punya sapi boleh bawa ke situ, pulang bisa kenyang sapinya. Yang punya kambing bawa ke situ, pulang kenyang kambingnya. Yang punya kuda juga boleh di situ, kenyang kudanya bawa pulang. Sehingga apa, semua bisa mendapatkan manfaat bareng-bareng dari padang gembalaan tadi. Kalau padang gembalaan dikuasai Arif misalnya, dia nggak boleh, yang masuk gembalaan saya harus bayar, kan rugi yang lainnya. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Nah, air ini adalah air yang realitasnya kemudian diambil ilat, yakni realitasnya itu ilatnya adalah marofik fil jamaah, li jamaah. Jadi sesuatu yang menjadi sarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Ketika sarana atau sesuatu itu tidak ada, maka masyarakat akan saring bertarung untuk memperebutkannya. Nah, maka air laut, air sungai, irigasi, itu kalau irigasi ditutup bendung kan bisa bertarung untuk petani. Nah, itu nggak boleh dimiliki pribadi, termasuk laut. Makanya nggak boleh ada rencana tata ruang dan wilayah menyerahkan laut, termasuk pantai, rawa-rawa, hutan-hutan, itu kepada swasta, korporasi. Dia harus dikembalikan, asalnya dia milik bersama. Maka seperti hutan mangrove itu milik bersama, nggak boleh dikuasai aguan, nggak boleh. Mangrove itu milik bersama, siapapun nelayan, siapapun petani boleh mengambil manfaat dari mangrove. Mau cari akar-akarnya silakan, mau cari kerang-kerangnya silakan, mau cari kepitingnya silakan, itu milik bersama. Kalau satu orang
swasta atau korporasi menguasai hutan mangrove, yang lainnya nggak boleh masuk. Ini menghalangi hak yang lain. Maka negara nggak boleh bikin rencana tata ruang dan wilayah mangrove diubah menjadi kawasan wisata seperti yang terjadi untuk Aguan. Ini adalah proyek Eco City, apa nama istilah? Iya. Coastland ya. Tropical Coastland ya. Tropical Coastland. Iya, pariwisata tropical coastland. Nggak boleh sebenarnya ini memberikan status. Apalagi hutan yang dijadikan tropical coastland itu adalah hutan lindung. 1.500 sudang lindung. Bagaimana dalam pandangan Islam? Apakah boleh negara menjadikan milik umum sebagai hutan lindung? Boleh, karena yang punya wewenang untuk melakukan proteksi atau dalam istilah fikih itu memberikan hima, proteksi terhadap wilayah umum yang harusnya semua masyarakat boleh masuk, tapi negara memproteksi untuk kepentingan kemaslahatan seluruh rakyat, itu boleh hanya negara, nggak boleh swasta. Contohnya adalah pada saat Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau kan menjadi Amirul Mukminin, kepala negara, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Ada padang gembalaan umum yang harusnya semua masyarakat boleh mengembalakan ternak mereka dari itu, diproteksi oleh Khalifah Umar hanya untuk kepentingan jihad. Jadi yang boleh digembalakan di situ hanya kuda-kuda untuk kepentingan jihad. Karena ada apa? Ada kemaslahatan untuk melaksanakan kewajiban agama, yang ini jihad fi sabilillah. Kalau sampai kuda-kudanya lapar atau gak sehat kan, waduh jihadnya gimana gitu. Sama ketika negara telah menetapkan 1.500 hektar wilayah yang masuk tropical coastline itu sebagai hutan lindung, nggak boleh diubah menjadi pariwisata. Karena hutan lindung itu banyak yang mau dilindungi, termasuk mata pencaharian penduduk di hutan lindung itu, ekosistem alam, air, laut, dan sebagainya. Maka dalam pandangan syariat juga pemberian status PSN kepada PIK 2 yang terakhir Airlangga mengingkari, katanya nggak ada. Waduh, begitu sudah ramai dia bilang nggak ada begitu. Ngaco. Iya, nah ngaco gitu. Itu dalam pandangan Islam juga nggak boleh. Hari ini makanya kita harus melihat Islam itu sebagai agama yang sempurna, menjadi value, sehingga ketika kita hendak berpikir agar logika kita tidak masuk logika penjajah tadi, harus mencari logika Islam. Nah, logika Islam itu logika apa? Logika yang memerdekakan, membebaskan. Jadi saya teringat siapa jenderalnya umat Islam yang mau menaklukkan Romawi itu, Khalid bin Walid atau siapa? Amr bin As atau Khalid bin Walid saat itu. Beliau ya ketika ditanya, ketika Rustum bertanya kan, apa yang hendak kau lakukan sehingga engkau dari jauh datang ke negeri kami, ke Romawi kan? Sesungguhnya aku datang ingin memerdekakan manusia dari penghambaan selain kepada Allah menuju menghamba hanya kepada Allah semata. Artinya apa? Sepanjang kita mengambil aturan selain dari hukum Allah, dari wahyu tadi, sebenarnya kita terjajah, nggak merdeka. Kenapa? Karena aturan itu pasti ada kepentingan, dan kepentingan orang yang paling punya modal paling kuat, maka yang akan dimenangkan. Misalnya tadi menentukan rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang dan wilayah atau rencana umum daerah dan tata ruang. Dia akan berpikir kalau nggak pakai wahyu akan terjadi perang kepentingan. Si pengusaha pengen itu dijadikan wilayah industri karena dia rencana membangun pabrik sekaligus connect dengan kawasan berikat yang terhubung ke dermaga. Jadi biar bisa sekaligus. Yang lainnya enggak, yang petani enggak, ini kan kami sebelah sini dulu tetap hijau, harusnya ini kepentingan kami jangan diganggu. Terus yang nelayan, waduh gimana? Nah, kalau urusan aturan itu diserahkan pada akal manusia, maka terjadi pertarungan kepentingan. Dan kepentingan yang menang adalah yang punya kapital besar itu akan memenangkan pertarungan dan mengalahkan yang nggak punya kapital. Contoh hari ini pajak. Di saat kita dinaikkan PPN-nya menjadi 12%, walaupun terakhir berdalih ini barang tertentu nggak kena. Tapi praktiknya ternyata ada struk belanja kena semua itu ya, air pun kena gitu. Saat yang sama batu bara justru tidak masuk objek kena pajak. Berarti apa? Berarti kan
korporasi batubara yang punya kapital besar memenangkan pertarungan membuat aturan ini. Sementara rakyat kecil yang kita nggak punya akses kepada kekuasaan dan nggak punya kapital, dikalahkan, akhirnya kita tetap diambil pajaknya. Sementara yang oligarki batubara enak banget dia, bisa kekayaannya tambah gede, nggak diambil lagi pajak dari batubara. Sama persis kemarin, ketika nikel di Indonesia itu kan kita kaya, nikelnya banyak. Harusnya kan menyumbang APBN. Pemerintah mencanangkan gerakan namanya hilirisasi. Otomatis perusahaan nikel yang kecil-kecil itu tidak bisa langsung ekspor ore ya, nikel mentahnya keluar. Terpaksa harus masuk ke smelter, dan smelter itu kan butuh biaya besar. Yang bisa bikin smelter siapa? Perusahaan Cina yang gede-gede. Ternyata enggak juga, ternyata terjadi ekspor ore lagi mentah, tapi ilegal di 2022 sampai 23, 23 ya 2 tahun. Itu 5,3 juta ton nikel ilegal. Siapa yang melakukan? Ya penguasa. Kenapa? Karena aturan itu dibuat berdasarkan value kepentingan. Dan kepentingan yang mana ya? Yang berkuasa, yang punya modal. Rakyat. Nggak bisa. Nah, maka itu saya kira ini menjadi entry point ya perjuangan di Banten ini. Jadi kita tidak sedang cukup atau merasa puas, apalagi berhenti ya dengan perjuangan ini. Tapi kita ingin menghilangkan logika penjajah yang ada di negeri ini dengan logika memerdekakan manusia dari terikat dengan hukum manusia menuju merdeka, yakni sejati apa kemerdekaan kita ketika aturan yang mengatur kita itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah membuat aturan untuk kita, nggak punya kepentingan kecuali untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh bikin proyek industri apa, nggak butuh. Ketika misalnya ini contoh ya, Allah membuat hukum tentang hudud. Salah satu hukum hudud itu orang yang mencuri tidak ada ilat itu tidak ada alasan yang membuat dia dibenarkan mencuri, bukan karena lapar, bukan karena paceklik. Kalau kena lapar karena paceklik itu tidak dipotong tangannya. Dan nilai nisabnya 1/4 dinar. Kalau nyolongnya cuman ini ya nggak kena potong tangan juga gitu, tapi ada takzir. Itu adalah dicuri, dipotong tangan. Kita kan menganggap wah ini kok sadis gitu ya. Tapi sadis mana? Nih saya kasih ilustrasi dengan hukum hari ini. Kalau orang mencuri, katakanlah dia benar-benar nggak karena lapar, dia penjahat lah kan. Kemudian dia juga mencurinya lebih dari nisab, kemudian dipotong tangan. Pertama, negara tidak perlu membiayai dia. Begitu divonis dia langsung pulang ke rumah. Kedua, istri, anak dan keluarganya tetap bisa dinafkahi oleh si laki-laki yang mencuri tadi. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin di istrinya. Masyarakat menjadi takut mencuri. Kenapa tuh? Kalau mencuri nanti lihat tuh seperti itu. Tangannya dipotong. Artinya menjadi pencegah. Nah, kemudian bayangkan kalau pencuri dengan sekarang ini. Curi dihukum 5 tahun. Dia nggak bisa nafkahi istri, anak dan keluarganya. Dia di penjara jadi beban APBN negara. Dia keluar dari penjara bukannya mencegah, dia tambah pinter tuh gimana mencuri yang lebih hebat lagi. Kemudian masyarakat, nggak usah, inilah dia kan mencuri karena nggak punya koneksi aja. Coba kalau koneksi bisa divonis bebas gitu. Nah, ini yang menyebabkan justru kejahatan makin meningkat. Makanya di Al-Quran dikatakan walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya yang ditegakkannya hukum-hukum qisas, hudud dan sebagainya itu sebagai apa? Cara Allah untuk menjaga jiwa manusia. Kenapa? Kalau orang tahu hukuman membunuh itu adalah dibunuh, kira-kira dia berani membunuh nggak? Kalau dia nggak berani membunuh, jiwa manusia terjaga nggak? Terjaga. Kalau hari ini membunuh dengan sadis, yang dibunuh ada 6 dengan cara yang brutal, hukumannya apa coba? Onslah itu dilepaskan, terbukti tapi ada pembenaran karena dia membela diri kalian. Kira-kira masyarakat menjadi khawatir nggak? Tambah khawatir kalau sekarang malam ini, mohon maaf, ketika malam diberhentikan itu justru takut diberhentikan oleh polisi. Kalau diberhentikan orang biasa mungkin minta uang dikit lah. Kalau polisi jangan-jangan nih kayak KM 50 nih kita mau digituin gitu loh. Nah artinya begini, kalau kita benar-benar berjuang ingin menghilangkan logika penjajah ini, selain memahamkan masyarakat ini loh bahaya logika penjaga dengan bentuk-bentuk dan contoh-contohnya, sekaligus kita juga harus menghadirkan logika
pembebasan, logika memerdekakan manusia. Jadi, Ya ini logika Gini Islam. Pak Ustadz ya. Logika penjajah itu ternyata dia bertentangan dengan sunnatullah. Oh, begitu ya. Iya. Jadi logika penjajah itu sudah dipastikan akan bertentangan dengan sunnatullah, ketentuan Allah. Gitu. Dan logika kebenaran artinya kemerdekaan pasti sejalan dengan sunnatullah gitu Pak Ustadz. Nah saya melihat kejadian itu, makanya waduh kata saya ini Harus lawan ini berarti. harus lawan gitu kan. Waduh kata saya, kok ini saya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai logika penjajah gitu Pak Ustadz. Baik, ini ada satu lagi dari suara mahasiswa. Nah, kita dengarkan bagaimana suara perjuangan mahasiswa yang lalu pernah bikin acara musyawarah masyarakat rakyat Banten. Ya. Silakan kita dengarkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kan ini sudah jadi isu yang sangat seksi ya. Mulai dari pergerakan kita, karena kita melihat bahwa ini ada kekosongan gerakan rakyat. Gerakan rakyat belum hidup gitu kan. Akhirnya kita bikinlah satu embrio perjuangan gitu kan. Ya, kita munculkan musyawarah rakyat Banten itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita tetap konsisten melakukan semua gerakan-gerakan perlawanan terhadap kezaliman dan penindasan yang terjadi di Banten Utara ini. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, saya itu udah mulai geram sekarang. Udah mulai geram karena memang sedari kecil saya itu selalu dipertontonkan dengan segala aktivitas penindasan itu. Dan bagi kami orang Banten Utara, terutama orang Serang Utara itu, melawan PIK 1, PIK 2 ini bukan hal yang baru gitu. Ini musuh lama kita gitu. Ini musuh lama kita ketemu kembali, ayo kita perang lagi gitu kan. Kita masih bertahan gitu. Kita masih berani melawan kalian gitu kan. Saya usia TK itu udah diajak demo nih sama paman saya nih. Nah, jadi sejari kecil itu saya sudah dipertontonkan dengan penindasan, dengan satu pilihan bagaimana keberpihakan terhadap kebenaran itu. Saya sudah sangat dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, dan itu juga belum selesai Pak Ustadz. PIK 1 itu material pasirnya itu kan diambil dari wilayah kami di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, terutama di wilayah Serang Utara itu. Pasir laut itu ditambang, terus kemudian dibawa untuk menguruk reklamasi PIK 1 itu, kita lawan juga. Dan alhamdulillah berhenti di tahun 2016. Terus kemudian kita sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman kembali karena pada saat itu kerusakan ekosistemnya masih kita rasakan sampai saat ini. Dan ikan-ikan pun ya kepiting sudah mulai rajungan sudah mulai datang gitu. Kita melaut lagi. Terus di perjalanan itu Ada PIK 2 ini ya. Sebelum PIK 2 juga sebenarnya kan ada pencemaran lingkungan di Sungai Ciujung itu, bagaimana itu jadi geng-gengnya juga itu. Gengnya Aguan juga. Geng-gengnya juga. Berarti itu. Aguan bukan nama baru lah ya bagi bukan masyarakat baru. Kota dan sekitar. Ini musuh lama kita ini gitu kan. Musuh lama kita. Ya kita masih tetap masih apa? Nggak bakalan mundur. Ini musuh lama kita masih tetap akan kita lawan gitu. Apa sih kan gitu. Bagi Allah mereka itu bukan siapa-siapa gitu kan. Emang hidup di dunia ini akan selamanya gitu kan. Kita oke, kalian di sini masih bisa senang-senang gitu kan. Tapi saya yakin kalian di neraka nanti akan di blender oleh Allah Subhanahu wa taala. Blender. Iya. Bukan lagi blender lagi ya. Itu aja. Berapa orang tuh ada orang yang dizolimi untuk kalian ya. Itu hadiah kalian, doa-doa dari orang-orang zolim kan. Dari orang-orang yang dizolimi oleh kalian. Nah, nih Bal mau tanya. Iya. kan? Mereka berdalih ya masalah SHM segala macam. Ini karena lahan abrasi kan? Iya, lahan abrasi gitu. Nah, kemudian biar jangan kata saya gitu Iya. kan. Kira-kira yang bikin kejadian abrasi ini Mereka. Coba. Mereka kan lu yang nambang pasir, ya enggak? Lu kan yang nambang pasir di Serang Utara kan buat nguruk PIK 1 itu kan. Akhirnya
Apa yang terjadi? Ribuan lahan hektar tambak itu terjadi abrasi karena kalian juga ulahnya. Terus kemudian ini mau ditagih lagi, ini dulunya daratan. Lu yang bikin kerusakan. Lu yang bikin kerusakan, lu yang nambang kan? Kayak di Demak itu Demak ditambang pasir lautnya. Semarang yang banjir, Bro. Yang abrasi itu Semarang. Di sini di daerah Serang Utara yang ditambang pasirnya, Kronjo ikut abrasi, ya enggak? Ketapang ikut abrasi. Enak banget lo ya, enak banget kayak punya negara ini aja kan. Yang udah jadi laut, mau diambil lagi. Enak amat. Lu harusnya rehabilitasi tuh laut-laut yang sudah lu rusak gitu kan. Woi, korporasi. Sialan kau. Nah, rekomendasi ke teman-teman mahasiswa ini kayaknya IMM alhamdulillah udah bergerak. Yang lainnya kok kurang. Nah, dikompori deh. Alhamdulillah kemarin kemarin kita itu sebenarnya ada banyak juga nih yang belum kita masuk ke teman-teman mahasiswa. Jadi kemarin itu kita menghimpun satu kekuatan mahasiswa ya, yang di Serang itu ada berbagai macam organisasi, ada berbagai macam latar belakang organisasi. Nah, kita himpun jadi satu bahwa ini adalah perjuangan nilai. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi, budaya, politik dan agama. Saya bilang itu. Nah, dulu juga para founding father kita itu mendirikan satu negara itu dari berbagai macam latar golongan, ya kan? Golongan kiri, golongan kanan, golongan tengah. Yang awalnya mereka sama-sama memperebutkan agar Indonesia ini lepas dari penjajahan gitu kan. Nah, akhirnya kita mengumpulkan teman-teman mahasiswa kemarin Pak Ustadz di kampus Untirta, dan itu juga sempat kita, karena memang ini temanya yang lagi isu sentris gitu ya, tadi lagi jadi isu pembahasan di berbagai pihak gitu kan. Kita bentangkan isu ini masuk ke dalam kampus-kampus di Untirta bahwa PIK 2 yang di PSN kan ini harus kita tolak dan wajib kita lawan gitu kan. Nah, akhirnya kita mau dibubarkan Pak Ustadz oleh pihak kampus. Nah, karena akan terkait diskusi ini. Alasannya harus izin dulu lah segala macam. Padahal kan kampus ini kan satu tempat yang menghidupkan pikiran gitu kan, pikiran-pikiran kritis segala macam. Kalau memang kampus dibatasi untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat segala macam, bertukar pikiran, dibatasi oleh izin-izin sesuai dengan keinginan rektorat gitu kan. Waduh, ini bahaya kan, bahaya, ancaman terbesar bagi demokrasi gitu kan. Alhamdulillah ya dijadwalkan itu sekitar jam 1:30 kita diskusi, terus kita dipersulit oleh pihak kampus. Beradu argumen segala macam, dan alhamdulillah berlangsung di jam 5 mulainya acara jam 5 sore. Udah mepet jadinya. Kita langsung semua teman-teman sepakat, nah kita bikin aliansi namanya Persatuan Pemuda Mahasiswa. Menuntut cabut dan hentikan PSN PIK 2. Gitu Pak Ustadz. Jadi, nah teman-teman dari aliansi ini juga yang dari Sempro, terus kemudian Sempro itu sekolah mahasiswa progresif segala terus dari teman-teman dari FAM Serang Raya ya. FAM Serang Raya alhamdulillah masih berada di kita gitu kan. Walaupun ada salah satu seniornya yang di Tangerang sana itu mengatakan bahwa ini adalah swadaya masyarakat yang pagar laut itu. Iyalah itulah ya. Inisialnya Sandi ya. Inisialnya Sandi. Iya, inisialnya Sandi. Identitasnya udah di DO oleh kampusnya. Keluarga besar PAM Serang Raya akan live in mendampingi kita semua di sini. Akan turun mendampingi masyarakat, mengorganisir massa agar terus semangat memperjuangkan hak-haknya gitu tuh. Nah, kemungkinan besok Kang Rizky, besok teman-teman mahasiswa itu akan stay di sini dan akan ikut mengawal, ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh oligarki gitu. Seperti itu sih, alhamdulillah. Baik, tidak terasa sudah cukup lama, mungkin penutupnya beliau. Udah. Oh ya, biar bisa bilahi fisabil haq mas nabi Ya baik. Ya sebenarnya kalau untuk tadi juga ada pertanyaan dari Pak Ustadz
Ahmad Wazinuddin ini. Nah, ini kok yang kelihatan itu yang kayak kampus UMT tadi juga disebut sudah merapat bikin aliansi gitu, dari Sempro juga udah alhamdulillah mendampingi, nanti akan tinggal di masyarakat, membaur kepada masyarakat. Ya saya kalau menurut saya ya, mahasiswa itu harus mempunyai nilai kritis gitu. Coba bayangin, itu pakai cara-cara dulu. Jadi kita mahasiswa di Banten ini sebenarnya menelisik juga. Mereka para penjajah ini menggunakan gaya-gaya lama, yaitu the fight at impera. Itu divide at impera, yaitu adu domba gitu kan. Jadi yang mahasiswa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ketika mau membela saudaranya yang ada di Banten, itu kan bukan urusan kita gitu. Padahal ayo kritis teman-teman. Saya ajak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, ayo bersama-sama melawan kemungkaran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang ada di negeri ini. Soalnya kan kita juga kalau melihat statementnya dari Prabowo, yang Prabowo gaungkan itu adalah swasembada pangan kan. Seharusnya kan kita di daerah pesisir ini, di daerah pertanian gitu kan, nelayan itu harus dikembangkan gitu, agar swasembada pangan yang beliau gaungkan itu berhasil gitu, dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Maka dari itu saya ulangi lagi bahwasannya mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa khususnya untuk memperhatikan, untuk mengawal isu polemik PSN PIK 2 ini gitu kan, agar persoalannya ini segera selesai. Karena kita juga mengutip hadis Rasulullah SAW ketika melihat kezaliman itu, man araminkum mungkaron falyughayyir biyadi, fa illam yastatik fa bilisani, fa illam yastatik fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman gitu kan. Ketika melihat kezaliman maka lawanlah dengan tangan, dan itu para pemerintah dengan tangan gitu kan. Itu yang mempunyai kekuasaan, kewenangan di pemerintah. Pemerintah juga harus berani, harus hadir pada persoalan ini. Yang selanjutnya itu kalau kita melihat kezaliman, lawan juga dengan lisan. Nah ini kuncinya nih, mahasiswa-mahasiswa ini senjatanya itu adalah intelektual, ilmu. Bersuaralah dengan pengetahuan-pengetahuan ilmu-ilmu kalian gitu. Jadi kita melawan kezaliman juga dengan lisan. Dan jika tidak bisa maka ingkarilah dengan hati. Karena itu selemah-lemahnya iman gitu kan. Harus sanggup kita mah. Harus sanggup ya. Harus melawan pokoknya. Wah. Ya mungkin dari saya sebagai mahasiswa gitu, mungkin itu saja. Penutupnya itu khas banget dari IMM gitu, yaitu billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1